Perkenalkan, nama saya Adinda Valerina Tasha. Saya dari SMK Negeri 6 Surakarta, jurusan Usaha Layanan Pariwisata. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah-sejarah Kota Solo dari mulai Geladak, Korika Mandungan, Kasunanan Surakarta, lalu ke alun-alun itu. Terima kasih. Bagi masyarakat Solo Raya, kawasan Geladak Jalan Slamet Riyadi Solo sudah tidak asing lagi. Sebagai pusat berbagai kegiatan di Kota Bengawan, kawasan Geladak memiliki asal-usul dan sejarah panjang, termasuk soal penamaannya. Nama Geladak tidak lepas dari keberadaan kandang Krapyak yang merupakan tempat menaruh satwa hasil buruan Raja Keraton Solo. Di Slamet Riyadi juga terdapat patung yang disebut dengan Monumen Slamet Riyadi. Patung ini didirikan sebagai wujud penghormatan serta untuk memperingati sosok pejuang sekaligus pahlawan nasional Letkol Slamet Riyadi. Patung ini diresmikan pada tanggal 12 November 2007. Patung ini memiliki tinggi 7 meter ditambah landasannya dengan tinggi 4 meter sehingga total keseluruhan tingginya mencapai 11 meter. Namun uniknya, ukuran patung Slamet Riyadi ini ternyata harus mengikuti aturan dari Keraton Surakarta Hadiningrat, di mana tinggi patung tidak melebihi tinggi gapura Keraton Surakarta. Baik, selanjutnya ini dinamakan Gapura Geladak. Gapura Geladak di utara alun-alun merupakan gerbang Keraton Kasunanan Surakarta yang dibangun sebagai bentuk persembahan komunitas Eropa yang tinggal di Surakarta untuk Sunan Pakubuwono X bertepatan dengan peringatan Wiyosan Tumbuk 64 tahun usia Sunan yang jatuh pada 3 Januari 1929. Persembahan Gapura ini lebih menguatkan gengsi komunitas Eropa di Surakarta. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Keraton Surakarta. Keraton Surakarta Hadiningrat adalah istana resmi Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Tusuan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartosuro yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Surakarta mencapai 147 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, alun-alun lor, alun-alun kidul, Gapura Geladak, dan kompleks Masjid Agung Surakarta. Sementara untuk luas kedaton atau inti keraton mencapai 15 hektar. Di bagian depan keraton terdapat Korika Mandungan. Korika Mandungan adalah bagian terdepan dari istana Keraton Surakarta Hadiningrat. Korika Mandungan ini memiliki 3 pintu, yaitu Korika Mandungan bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Keberadaan bangunan ini sendiri sudah ada sejak masa Pakubuwono II. Kemudian dibangun kembali oleh Pakubuwono IV pada 10 Oktober 1819, namun tidak sampai selesai karena Pakubuwono IV wafat. Arti nama Kamandungan sendiri terdapat beberapa versi. Ada yang berpendapat berasal dari kata Minandungan yang artinya cadangan, ada pula yang berpendapat dari kata mandu yang berarti magang atau calon yang bisa dimaknai sebagai pengingat manusia sebagai pribadi calon orang mati. Fungsi Korika Mandungan sebagai pintu utama terdepan yang menghubungkan keraton dengan luar keraton melalui ruang antara yaitu halaman Sri Manganti dan sekaligus sebagai pintu penghubung bangsal sisi barat dan sisi timur halaman Sri Manganti dengan halaman Kamandungan. Selain itu, Kamandungan juga menjadi tempat para abdi dalam yang mandung atau jaga di luar dan di dalam dan sekaligus sebagai tempat menghadapnya abdi dalam jajar mandung golongan keparak. Kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal susuhunan atau sunan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kasunanan hingga saat ini. Saat ini keraton juga merupakan salah satu objek wisata di kota Surakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kasunanan termasuk berbagai pemberian atau hadiah dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Keraton Surakarta juga memiliki lumayan banyak upacara adat, dan upacara adat yang terkenal adalah upacara Ngrebek, upacara Sekaten, dan upacara Malam Sisuro. Setelah ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat alun-alun kidul kota Surakarta. Alun-alun kidul Surakarta merupakan bagian dari kompleks Keraton Surakarta Hadiningrat yang tentunya memiliki cerita sejarah. Dulunya, lokasi ini merupakan tempat bertemunya raja dan rakyat. Selain itu, bagi warga yang ingin bertemu raja bisa melakukan tapa pepe.
Tapa PP adalah kegiatan duduk bersila di bawah sinar matahari sebagai bentuk unjuk rasa atau aksi menyampaikan pendapat. Jika sudah dijemput oleh abdi dalam keraton, barulah rakyat bisa bertemu kepada raja. Di alun-alun Surakarta, teman-teman juga bisa menemukan kerbau-kerbau berwarna putih yang dinamakan kerbau bule. Warga Surakarta menganggap kerbau bule ini sebagai salah satu hewan keramat yang harus dijaga karena dipercaya membawa berkah. Terlebih, beberapa warga lainnya meyakini jika kotoran kerbau bule akan membawa banyak manfaat di dalam kehidupan. Lokasi ini sangat ramai saat malam hari. Biasanya akan dipenuhi dengan pedagang kaki lima dengan harga murah meriah dan makanan-makanan tradisional khas Solo. Lokasi ini juga menyediakan banyak spot wisata keluarga lainnya. Misalnya becak hias warna-warni, playground khusus anak-anak, area pemancingan anak-anak, hingga komedi putar. Di alun-alun Kidul Surakarta, teman-teman juga bisa menemukan gerbong berbentuk kereta jenazah yang menyimpan banyak cerita. Dulunya gerbong ini digunakan untuk mengangkut jenazah dari Pakubuwono X. Hai teman-teman, gimana perjalanannya? Kota Solo menarik bukan? Terima kasih yang sudah menonton. See you next video.